Nadia Siti Aisyah. Hai, saya Wintus Pita Jati. Kami dari kelompok 4. Kami akan menyampaikan tentang video pembelajaran volume bangun ruang. Nah, kalian tahu gak sih apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Nah, bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Nah, salah satu contohnya yang saya pegang ini adalah bangun ruang kubus ya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang macam-macam bangun ruang. Ada apa saja ya macam-macam bangun ruang itu? Cekidot. Macam-macam bangun ruang dibagi menjadi 2. Pertama, bangun ruang bentuk sisi datar, dan yang kedua, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar diantaranya ada kubus seperti ini, ada bentuk balok seperti buku, ya, dia punya tinggi, panjang dan lebar, dan juga ada bentuk limas. Ini contohnya limas ini macam-macam ya. Di sini ada contoh limas persegi 4 dan bentuk prisma. Bangun ruang sisi lengkung diantaranya contohnya adalah tabung, kerucut, dan akhir bola. Akan mempresentasikan bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Kalian tahu nggak sih apa itu bangun ruang kubus dan bangun ruang balok? Nah, bangun ruang kubus merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 sudut. Nah, rumus volume bangun ruang kubus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, selanjutnya bangun ruang balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya itu yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama ya, seperti ini nih. Nah, ini yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama. Sifat bangun balok: 1. Sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang sama. Nah, kemudian rusuk-rusuknya yang sejajar dan mempunyai ukuran sama juga. Nah, yang selanjutnya pada masing-masing diagonal bidang sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, untuk volume, rumus volume balok yaitu volume sama dengan panjang dikali tinggi dikali lebar. Nah, sekarang coba kita sebutkan contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Pertama, seperti dadu. Kedua, itu rubrik yang untuk mainan itu. Yang ketiga, celengan ya, celengan yang sisi-sisinya semuanya sama ukurannya. Nah, untuk yang balok, benda-benda di sekitar kita yang seperti balok, misalnya batu bata, terus tempat pensil, tempat sepatu. Nah, itu kalau balok itu yang seperti persegi panjang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Tadi bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bangun ruang prisma dan limas ya. Ini ada yang tahu ini bangun ruang apa? Ya, betul. Ini adalah bangun ruang limas ya. Oke, apa sih bangun ruang limas itu? Bangun ruang limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N.
dan 5. Ya, ada 5 sisi. Nah, lalu yang kedua yaitu memiliki 8 buah rusuk. Sekarang kita lihat ya, ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 buah rusuk. Nah, yang terakhir yaitu memiliki 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu adalah 3 sifat dari bangun ruang limas. Memiliki 5 sisi, memiliki 8 rusuk, dan memiliki 5 titik sudut ya. Nah, sekarang kita masuk ke volume bangun ruang limas ya. Volume bangun ruang limas itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi ya. Sepertiga luas alas dikali tinggi. Ya, itu adalah volume limas, yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi ya. Nah, sekarang coba teman-teman kira-kira bangunan apa yang berbentuknya seperti bangun ruang limas? That's right, betul. Yaitu bangun piramida ya. Piramida itu berbentuk seperti limas. Nah, itu adalah tentang bangun ruang limas. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang prisma ya. Nah, ini adalah contoh dari bangun ruang prisma. Apa sih prisma itu? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Ya, kenapa sejajar dan kongruen? Nah, karena sisi lainnya itu berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya, berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ya. Nah, lalu kenapa ada penyebutan prisma segi 4, segi 3, segi 5? Nah, penyebutan itu penyebutan itu disesuaikan dengan bentuk alas atau atapnya, bentuk alas dan atapnya ya. Nah, seperti prisma yang saya pegang ini adalah contoh dari prisma segi 3 karena bentuk atapnya berbentuk segi 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat prisma, sifat-sifat bangun ruang prisma. Nah, yang pertama yaitu memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Ya, dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Lalu yang kedua, memiliki 5 sisi. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sisi ya. Terus yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Nah, lalu memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya 4 sifat bangun ruang prisma. Memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut, dan memiliki 5 sisi, dan memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Nah, sekarang kita masuk ke volume prisma. Nah, volume prisma itu adalah luas segitiga dikali tinggi. Ya, luas segitiga dikali tinggi. Atau luas segitiga ada yang masih ingat? Setengah alas kali tinggi dikali tinggi bangunan prisma tersebut. Ya, luas segitiga setengah alas kali tinggi dikali tinggi. Jadi kita cari dulu luas segitiganya, baru dikali tinggi prisma tersebut. Ya, itu adalah volume prisma. Nah, sekarang coba bentuk apa atau bangunan apa yang berbentuk seperti prisma? That's right, betul, atap rumah ya, berbentuk seperti prisma, atau tenda. Ya, tenda camping itu berbentuknya seperti prisma. Oke, nah itu adalah mengenai tentang bangun ruang limas dan bangun ruang prisma. Nah, sekarang
Coba bisa dibedakan ya antara bangun ruang prisma dan bangun ruang limas. Kalau bangun ruang limas identiknya memiliki satu titik puncak. Nah, kalau prisma tidak. Gitu ya. Kalau prisma adalah kongruen dan sejajar. Itu ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung diantaranya ada bola seperti yang saya pegang, ada tabung, dan satu lagi ada bentuk kerucut. Dimulai dari bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Sifat bola. 1. Bola memiliki sisi serta satu titik pusat. Jadi memiliki satu sisi saja dan satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Ya. Kalau di kubus dia punya rusuk. Ya. Seperti ini. Kalau di bola tidak memiliki titik rusuk. Tidak memiliki rusuk. Ya. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Nah, pada kubus ada sudut, titik-titik sudut, di bola tidak ada. Yang keempat, bola tidak memiliki bidang diagonal. Ya, bidang diagonal, yang dimaksud bidang diagonal adalah jika ini berbentuk satu lembar ini berbentuk persegi panjang, jika ditarik dari sudut atas ke sudut bawah akan membentuk garis diagonal. Ini dinamakan bidang diagonal. Yang kelima, bola juga tidak memiliki diagonal bidang. Jadi jika tadi persegi panjang ini dimasukkan ke dalam kubus, dia akan di dalam ruangan itu, jika ditarik dari sudut sini ke sini akan ada diagonal di dalam ruang ini. Nah, itu dinamakan dengan diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jadi ini sisi bola ini disebut dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jadi titik pusat, misalkan di sini titik pusatnya. Jadi dari sisi sini ke sini ini disebut jari-jari. Dan yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Jadi jarak dinding ke dinding lagi sini serta melewati titik pusatnya di sini. Ya, kalau ditarik garis, ya setengah lingkaran ini disebut sebagai diameter. Rumus pada bola. Untuk menghitung volume bola, rumusnya adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Ya, 4/3 itu karena dari bola ini dibagi menjadi 4/3 bagian dan V ini udah dibakukan yaitu 3,14 atau 22/7 dikali R pangkat 3. R itu sendiri yang dimaksud R itu adalah jari-jari. Selanjutnya tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung. 1. Tabung memiliki 3 buah sisi. Ya, 1 persegi panjang sebagai selimutnya dan 2 buah lingkaran atap dan alasnya. Yang kedua, tidak memiliki rusuk sama seperti bola tadi. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Ini sudah dijelaskan pada saat bangun bola. Dan yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berbentuk lingkaran. Ya, sisi alas dan atas berbentuk lingkaran. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas.
tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud dua buah lingkaran serta persegi panjang. Sekarang rumus pada tabung. Rumus untuk menghitung volume tabung adalah V kali R kuadrat kali tinggi. Ya, V kali R kuadrat kali tinggi. V biasa digunakan 3,14 atau 22/7. Ya, R kuadrat kali ini jari-jari, R pangkat 2 bukan R kali 2, dan dikali tinggi bangun ruang tersebut. Yang ketujuh, kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Ya, irisan dari lingkaran. Atau bisa tulis. Sifat kerucut. Nah, ini seperti topi yang saya pakai ini juga bentuknya kerucut ya. Sifat kerucut terdapat beberapa sifat pada bangun ruang kerucut, antara lain ialah sebagai berikut. 1. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi samping yang ke atas ya, dengan sisi bawahnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk sama seperti bola dan tabung. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Ini satu titik sudut. Ya, kalau di bola dan tabung tidak punya titik sudut, kalau di kerucut ada satu titik sudut ujung. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Di lingkaran ini untuk selimutnya berbentuk segitiga. Dan yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Rumus pada bangun ruang kerucut adalah 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, itu tadi mengenai tentang video pembelajaran bangun ruang, tentang pengertiannya, sifat-sifatnya, dan rumus volume. Iya betul, rumus volume. Nah, ternyata sering ya kita jumpai bentuk-bentuk bangun ruang itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Wiwin, ada bangun ruang kubus dan balok. Seperti yang sering kita jumpai, kalau bangun ruang kubus dan balok ada apa aja, Bu Wiwin? Nah, betul tuh Pit. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh yang seperti bangun ruang kubus. Nah, seperti tadi dadu, terus rubrik, terus celengan yang mempunyai sisi yang sama, ya. Terus kalau untuk yang balok lebih banyak lagi, seperti kotak sepatu, tempat makan, kemudian tempat pensil, ya, yang berbentuk persegi panjang. Nah, betul tadi Bu Win ya, itu contoh dari bangun ruang kubus dan balok yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga bangun ruang prisma dan limas. Nah, tadi ya yang bentuknya seperti bangun ruang limas, seperti bangunan piramida yang ada di Mesir. Terus kalau yang seperti bangun ruang prisma seperti atap rumah atau bentuk tenda. Ya, itu yang biasa kita jumpai dalam keseharian. Nah, teman-teman, tadi juga ada bangun ruang sisi lengkung. Ya, Bu ya. Ada apa aja, Bu? Ada bola, banyak bola itu contohnya ada bola kasti, bola voli, bola basket, kan macam-macam bola ya. Yang kedua selanjutnya bentuk tabung, bentuk tabung seperti ini, celengan, ya, kotak nama juga bisa ini, atau juga bentuk tempat pensil seperti ini, dan banyak lagi ya, kaleng susu dan sebagainya itu bentuk tabung. Selanjutnya untuk bentuk kerucut sehari-hari kita bisa menemukan seperti ini, topi capit para petani, ya, atau juga seperti topi ulang tahun anak-anak, ya, dan sebagainya. Nah, baik teman-teman, sekian dari kelompok kami pembahasan mengenai hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kami undur diri, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.